Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saatnya kita membaca firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Matius 26 ayat 14 sampai 16. Mari kita membacanya. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16 menceritakan kisah Yudas Iskariot. Kita tahu siapa Yudas Iskariot. Ketika kita menyebutkan nama Yudas Iskariot, pasti pikiran kita akan berpikir tentang pengkhianatan. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang dikenal karena mengkhianatinya. Ia disebut sebagai orang yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dengan imbalan 30 keping perak. Yudas dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa baca di dalam Lukas 6 ayat 14 sampai 16 bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Yudas diberi tugas sebagai bendahara, di mana ketika murid-murid yang lain mengumpulkan uang, pastilah diberikan kepada Yudas, sehingga Yudas disebut sebagai bendahara. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu, ketika Yudas Iskariot mendapatkan tugas sebagai bendahara, Yudas mencuri tanpa diketahui oleh teman-temannya, sedikit demi sedikit. Apakah Tuhan Yesus tidak menegur? Tuhan Yesus menegur Yudas Iskariot. Meskipun itu melalui lambang-lambang, cerita-cerita, tapi Tuhan Yesus tetap menegur. Tuhan Yesus mengasihi 12 muridnya dan selalu mengajari tentang firman Tuhan, rencana Allah. Tetapi ketika semua murid-muridnya mengenal Tuhan Yesus dengan benar, tidak dengan Yudas, karena Yudas dia selalu berpikir tentang uang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia mempunyai keinginan, dan Tuhan Yesus tahu bahwa manusia mempunyai hak bebas, bebas memilih berbuat dosa atau tidak. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya, Tuhan tidak pernah memaksa. Pengkhianatan Yudas sudah dinubuatkan zaman Yesaya. Kita juga bisa baca di dalam Zakaria 11 ayat 12 dan 13. Pengkhianatan Yudas termasuk di dalam rencana penyaliban Tuhan Yesus. Kehendak bebas yang dimiliki oleh Yudas membuat dia jatuh di dalam dosa. Ketika murid-murid Tuhan Yesus memilih taat dan mengikut Tuhan Yesus, tetapi Yudas dia memilih lain. Terlepas dari semua ini, kita melihat bahwa Yudas termasuk di dalam rencana penyaliban Tuhan Yesus. Kita bisa kesimpulkan bahwa di dalam alur penyaliban Tuhan Yesus, pertama pengkhianatan, penderitaan,
penyaliban baru kemenangan. Apa yang kita tangkap dari kisah Yudas ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Yang pertama, tidak semua orang yang dekat dengan Tuhan Yesus mempunyai hati yang sama, tujuan yang sama, keinginan yang sama. Yang kedua, tidak semua yang dekat dengan Tuhan Yesus itu mempunyai ketaatan untuk mengikut Tuhan Yesus dengan kebenaran. Yang ketiga, tidak semua yang mengikut Tuhan Yesus mengerti rencana Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita ketika kita melayani Tuhan, ketika kita merasa dekat dengan Tuhan? Apakah kita mempunyai rencana yang sama? Apakah kita mempunyai ketaatan yang sama? Apakah kita mempunyai pengharapan yang sama? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kisah Yudas menegur kita, bukan banyaknya kita mendekat kepada Tuhan, tapi semua itu adalah hati. Bagaimana hati kita menerima Tuhan Yesus. Ada kata-kata kiasan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau rohani seseorang hanya diukur oleh aktivitas gerejanya, bagaimana dengan Yudas? Yudas setiap hari bersama Tuhan Yesus, dan dia dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang waktu. Ketika orang itu memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, dan di dalam perjalanan waktu mengikut Tuhan Yesus, apakah kita mempunyai kekudusan? Apakah kita menjaga hati kita untuk taat kepada Tuhan? Semua tergantung kepada kita. Yudas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus yang dipilih Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya dia terjatuh hanya karena dia terlalu melihat keindahan ataupun kehidupan kedagingannya, sehingga dia menerima tawaran dari imam-imam kepala hanya 30 keping perak. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita instruksi diri kita. Jangan karena kita jangan karena terlalu banyak kegiatan kita, terlalu pintar kita mengikut Tuhan Yesus, sehingga kita tidak mengenal siapa diri kita masing-masing. Mari berjalan bersama Yesus dengan penuh kerendahan hati dan penyerahan, dan terlebih jaga kekudusan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.